3.830 orang berstatus hitam atau positif COVID-19 terdeteksi masih mondar-mandir ke sejumlah tempat umum. Screening dari aplikasi Peduli Lindungi membantu Satgas COVID-19 berbagi informasi pada masyarakat. Pemerintah telah memperbaharui kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa lokasi telah menerapkan pengunjung untuk melakukan aktivitasnya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dapat menentukan wilayah zona terinfeksi COVID-19, jumlah pengunjung yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan pengguna yang telah melakukan vaksinasi. Screening aplikasi Peduli Lindungi tentu saja membantu Satgas COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada 3.830 orang positif COVID-19 berkeliaran atau jalan-jalan di mal, dan hal ini terdeteksi dari aplikasi Peduli Lindungi. Karena sejak diluncurkan baru sebulan sudah ada 29 juta yang melakukan check-in dengan Peduli Lindungi. Kita bisa lihat surprisingly tetap aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID, tapi masih jalan-jalan, ya, masih masuk mall 3.000 orang, masih juga ke bandara 43 orang, masih naik kereta juga 63 orang, masih masuk restoran 55. Pada orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif COVID, yang harusnya stay di rumah atau di isolasi terpusat di karantina. Dengan check-in lebih dahulu di Peduli Lindungi, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 atau sempat melakukan kontak dengan pasien bisa terdeteksi riwayat perjalanannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ternyata masih banyak ditemukan warga yang berstatus positif COVID-19 namun masih berkeliaran di tempat umum, salah satunya adalah di pusat perbelanjaan. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Pak Sony Hari Harmadi. Selamat siang, Pak Sony. Selamat siang, Mas Wilson. Sehat selalu. Baik, sehat selalu, Pak. Pak Sony, ternyata dari aplikasi Peduli Lindungi terdapat 3.000 warga yang positif COVID-19 ini malah berkunjung ke pusat perbelanjaan. Jika sudah seperti ini, apakah nantinya di pusat perbelanjaan ini disediakan Satgas untuk langsung mengkarantina orang-orang yang keluar ini, Pak? Ya, betul sekali. Jadi adanya aplikasi Peduli Lindungi memang untuk menyaring, menseleksi mereka yang boleh masuk ke ruang publik dan mana yang tidak boleh. Mereka yang tidak boleh masuk ke ruang publik tentu mereka yang positif COVID-19 atau memiliki riwayat kontak erat. Nah, jadi bukan hanya kita bisa menangkal mereka masuk, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana kemudian melakukan treatment, ya, menempatkan mereka katakan di tempat isolasi terpusat supaya tidak menularkan. Kan kemarin kita dengarkan penjelasan Bapak Menkes. Itu jelas bahwa sebetulnya ada orang-orang yang berusaha masuk ke mal, tetapi bisa dicegah karena dari screening aplikasi Peduli Lindungi mereka masuk kategori hitam yang seharusnya tidak boleh masuk. Nah, satu hal yang penting juga adalah masyarakat harus tersosialisasi dan punya pengetahuan bahwa sebelum mereka melakukan keputusan untuk bepergian, mereka harusnya screening, ya, melakukan screening terhadap dirinya masing-masing, screening mandiri. Jadi bisa cek di aplikasi Peduli Lindungi statusnya apakah hijau, kuning, merah, atau hitam. Nah, kadang-kadang yang tidak sadar adalah mereka yang kontak erat, ya, dia merasa bahwa dia tidak sedang positif COVID, tetapi ternyata berdasarkan penelusuran dari data, ya, pasien terkonfirmasi positif, dia pernah dekat dengan orang ini dalam waktu katakan 15 menit. Sehingga orang mungkin kadang-kadang tidak sadar. Nah, makanya setiap institusi itu harus memiliki satgas untuk menindaklanjuti temuan-temuan tadi. Bukan hanya sekedar menolak mereka untuk tidak masuk, tetapi juga kemudian menindaklanjuti dengan isolasi atau karantina. Saat ini sudah adakah, Pak, pasien yang positif yang berkeliaran ditindaklanjuti untuk diisolasi mandiri ataupun terpusat didampingi Satgas seperti itu agar tidak kabur? Udah, jadi oleh Satgas daerah, ya, oleh Satgas daerah terutama yang di bandara. Jadi yang di bandara itu jauh lebih mudah dan Satgasnya langsung menghubungi Satgas bandara, langsung menghubungi Satgas tempat, langsung dibawa ke isolasi terpusat. Jadi sudah dilakukan upaya-upaya tindak lanjut
dan kami juga mohon dukungan dari Satgas daerah, karena bagaimanapun juga ini perlu kerjasama antar berbagai pihak untuk mendeteksi kasus, tetapi juga kemudian untuk menindaklanjuti apabila sudah terdeteksi tadi. Jadi sudah dilakukan, bahkan ada yang menerapkan denda ya bagi mereka yang sebetulnya tidak boleh beraktivitas di ruang publik karena memiliki status warna hitam, tetapi masih beraktivitas di ruang publik. Kalau nggak salah misalkan di Balikpapan ya. Baik, rencananya saat ini selain kantor-kantor, rumah makan ataupun pusat perbelanjaan, dari Satgas dan juga Kementerian Kesehatan akan menjadikan Peduli Lindungi ini syarat. Ini di wilayah mana lagi, Pak? Ya, yang pertama memang kan ada 6 sektor ya. Kita tahu sektor perdagangan. Sektor perdagangan itu termasuk mal, pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian juga nanti akan ada untuk pasar, supermarket, dan seterusnya. Lalu kemudian juga pariwisata ya, hotel, restoran, terus kemudian tempat-tempat pariwisata itu nanti akan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu kemudian juga kita tahu transportasi ya, di sektor transportasi ini dari mulai bandara, terminal, lalu kemudian stasiun, semua menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan maupun pendidikan ya. Jadi sekolah juga nanti akan didorong untuk memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Kan ada 6 sektor yang sedang dilakukan uji coba dengan protokol kesehatan digital aplikasi Peduli Lindungi ini. Baik, terima kasih Pak Sony atas waktunya. Kita harapkan aplikasi Peduli Lindungi ini bisa diikuti oleh masyarakat sehingga bisa beradaptasi. Pemerintah juga bisa membaca data-data dari pergerakan masyarakat. Terima kasih Pak Sony atas waktunya. Pemirsa, hasil penelitian telah membuktikan terapi plasma konvalesen menunjukkan adanya penurunan resiko gangguan pernafasan bagi pasien COVID-19. Oleh sebab itu, gerakan donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19 kembali digalakkan MNC Peduli bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Di tengah upaya penanggulangan pandemi, usaha untuk menyembuhkan pasien COVID-19 juga dilakukan. Upaya ini yang dilakukan MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia dengan menggalakkan donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19. 1, 2, 3. Perjuangan bangsa ini tidak boleh berhenti karena pandemi. Bangsa ini memiliki harapan. Harapan yang harus terus bertumbuh. Mari berbagi harapan dengan mendonorkan plasma konvalesen demi membantu mereka yang masih berjuang melawan COVID-19. Terapi plasma konvalesen adalah terapi dengan menggunakan plasma penyintas atau pasien yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien yang masih dalam perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jembatan Bengawan Solo ditutup, warga sekitar membuat jalur alternatif menggunakan perahu. Informasi selengkapnya akan kembali usai jeda.